Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di semester 2 ini. Dan materi pertama adalah teks naratif. Oke, tentunya sudah mungkin sudah banyak yang tahu apa itu teks naratif. Kalau di semester 1 ganjil kemarin materi terakhir ada recount text. Nah, itu mirip ya dengan naratif. Cuma bedanya kalau recount itu adalah pengalaman pribadi dan di sini naratif kita akan berbicara tentang legenda dan semacamnya. Itu salah satu contohnya. Oke, langsung saja. What is narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi teks naratif adalah cerita imajinatif ya. Bisa saja cerita ini terjadi, bisa saja tidak. To entertain people, untuk menghibur orang. Kinds of narrative text. Jadi jenis-jenis teks naratif ya. Di minggu kemarin saya sudah menyuruh kalian untuk menulis apa yang ada di PowerPoint ini. Di sini saya akan melanjutkan saja dan kemudian akan ada penjelasan lebih lanjut di PowerPoint yang berbeda. Jadi jenisnya ada banyak nih. Ya, ada fairy stories, fables, cerita binatang ya, legends, myth, romance, mysteries, science fiction, horror stories, adventure stories, historical narrative, and slice of life. Bagian dari hidup seseorang juga bisa dimasukkan ke dalam teks naratif. Okay, next, the social functions. Ya, to entertain the reader or listener ya. Jadi fungsi sosialnya yang pertama yaitu untuk entertain, yaitu menghibur pembaca atau yang mendengarkan. Oke, kemudian text structure. Ini adalah genre structure-nya. Yang pertama, orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced, who is the participant of the story, what, when, and where ya. Jadi di orientations itu adalah perkenalan tentang siapa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut ya, karakternya, seperti apa dia ya, when, kapan juga bisa saja mereka bertemu karakter di sana, dan where, di mana tempatnya. Cerita tersebut setting tempatnya di mana itu bisa ditemukan di orientations. Kemudian complications, where the problems in the story develop ya. Jadi sebuah teks naratif tidak akan jadi kalau tidak ada masalah ya. Di sini masalah diperlukan, yaitu di bagian complications adalah di mana masalah-masalah ini mulai muncul di dalam cerita. Kemudian resolutions, where the problem in the story is solved. Jadi setelah munculnya masalah nanti sampai masalah memuncak, kemudian kita masuk ke resolutions, yaitu di mana masalah-masalah tersebut itu diselesaikan di dalam cerita. Next, coda or reorientations, ini optional, artinya boleh ada, boleh tidak. Lessons from the story, yaitu pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan, kita bisa ambil di dalam cerita tersebut. Okay, next, language feature atau unsur kebahasaan yang ada dalam teks naratif ya. Kalian sudah saya tugaskan untuk membuat ya, mencari kata kerja bentuk lampau atau past tense ya, karena di sini akan sangat berguna. Jika kalian bisa menghafalkannya mungkin akan sangat membantu ya. Pola kalimat yang digunakan biasanya berupa past tense ya. Permulaan kalimat biasanya diawali dengan kata keterangan, dengan kata keterangan waktu, adverb of time, seperti long time ago, zaman dahulu, once upon a time, one ya. Banyak menggunakan kata penghubung waktu or chronological connector, when, then, and suddenly.
Kadang-kadang terdapat dialog langsung antar tokoh cerita. Direct speech to make the story lively. The direct speech uses present tense. Ya, sini kadang-kadang dalam cerita naratif itu ada dialog antar tokoh yang muncul, tapi dialog tersebut menggunakan tenses present bukan past tense ya. Next. Ya, kemarin ini tugasnya ya. Saya harap yang belum segera mengerjakan, yang sudah terima kasih akan segera saya nilai. Oke, kita ke PowerPoint selanjutnya. Oke. Ada cerita tentang Cinderella di sini. Naratif teks SMK kelas 10 semester 2. Oke. Oke, let's get started. Who is she? Let's answer by yourself. Do you know who is? Ya, tahu semuanya ya. Ini adalah Aladdin. Next. Are you familiar with her? Who is she? Siapa dia? She is Cinderella. Oke, kita akan masuk ke cerita Cinderella di sini. Ya, once upon a time, ya tadi kan dikatakan ada keterangan waktu yang biasa muncul. Contohnya once upon a time, zaman dahulu, there was a little girl called Cinderella. There was little girl. Lihat ini tensesnya past tense semua ya. Called Cinderella. Ada seorang gadis kecil bernama Cinderella. She was pretty, loving and clever. Dia itu sangat cantik, loving, penyayang and rajin. But she was very poor. Tapi dia itu sangat miskin. She lived with her stepmother and stepsisters. Dia itu tinggal dengan ibu tirinya dan saudara tirinya. They were very mean. Mereka itu sangat jahat ya. Next, they hated Cinderella very much. Mereka itu sangat membenci Cinderella. Fortunately, pada akhirnya she met a prince. Dia bertemu dengan seorang pangeran. He fell in love with her. Dia itu jatuh cinta kepadanya, Cinderella di sini. Then Cinderella became a princess. Kemudian Cinderella menjadi seorang putri ya. They lived happily ever after. Mereka hidup bahagia selamanya. Yaitu cerita singkat tentang Cinderella. Oke. Answer the questions based on the story. Ya, kita jawab sama-sama ya. What is the title of the story? Title itu judulnya adalah jelas Cinderella. What is the story about? What is the story about? Itu ceritanya tentang apa? Nah, ya, apa dijawab? Ya, cerita itu tentang it's about a girl called Cinderella. Itu bercerita tentang seorang gadis ya, namanya Cinderella. Answer the question based on the story. With whom did Cinderella live? Dengan siapa Cinderella itu hidup? She lived with her stepmother and her stepsister. Dia tinggal bersama orang tua tirinya, ibu tirinya, dan saudara tirinya. How did Cinderella look like? Dia itu terlihat seperti apa Cinderella? She was pretty, loving and clever. Ini berdasarkan cerita yang tadi ya, yang sangat pendek itu ya. Answer the question based on the story. Were her stepmother and her stepsister friendly? Apakah ibu tirinya dan saudara tirinya itu ramah, baik kepadanya? Jawabannya adalah
No, they were not ya. Tidak ya, mereka itu gak friendly sama sekali, mereka itu jahat. When did the story happen? When did the story happen? Kapan terjadinya cerita ini? Di pause dulu. Kalau kalian mendengar lewat YouTube, di pause dulu juga boleh sambil mencari jawabannya berdasarkan story yang tadi ya, untuk belajar sama-sama. When did the story happen? Long time ago ya, zaman dulu ya. Why did her stepsister hate Cinderella? Why did her stepsister? Kenapa saudara tirinya itu membenci Cinderella? Because she was pretty, loving, and clever. Ya, karena dia cantik ya, mungkin saudara tirinya itu nggak cantik, loving and clever. Oke, next. Masih ada pertanyaan lagi. Who fell in love with Cinderella? Siapa nih yang jatuh cinta sama Cinderella? Ya, a prince, orang pangeran. In your opinion, is the story happy ending or sad ending? Yo, happy ending atau sad ending? It's happy ending story. Itu adalah itu cerita yang berakhir bahagia ya. Ya, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan dalam sebuah teks naratif. Ini contohnya adalah Cinderella tadi ya. Kemudian ini ada fill in the blanks with the suitable words from the text. Ya, jadi kata-kata yang tadi yang ada di teks Cinderella tadi coba dimasukkan ke sini ya. The girl was so blah 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 that she could answer the question easily. Perempuan itu was so sangat blah 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 titik that she could answer the question easily. Ya, bahwa dia dapat menjawab pertanyaan dengan mudah. Perempuan itu blah blah blah, dia dapat menjawab pertanyaan dengan mudah. Perempuan itu sangat apa? Jawabannya. So clever. Ya, ini adalah tadi salah satu kata sifat yang mendeskripsikan tentang Cinderella, clever. Ya, pintar. Number 2, I had a friend, bla bla bla, cipluk. Saya mempunyai seorang teman, bla bla bla, cipluk itu namanya ya. Jadi ini menggunakan kata yang tadi ya, yang di teks Cinderella itu. Ini kira-kira apa di sini? I had a friend, ya, called Cipluk, ya, namanya Cipluk. Number 3, the idol is not only blah 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 but also talented. Sang idola itu tidak hanya titik-titik but also talented, tapi juga sangat bertalenta. The idol is not only, jawabannya adalah pretty also talented ya. Jadi the idol, idolanya itu tidak cuma cantik ya, nggak cuma jual cantik doang, tapi juga sangat bertalenta. Number 4, we blah 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 the game because it is interesting. We blah 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 the game, kami titik-titik game karena sangat menarik. We love the game because it is interesting. The blah 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 was very beautiful and kind. Sangat cantik dan baik. The apa kira-kira? Ya, the princess was very beautiful and kind. Okay, good. Match the words in column A with the synonym in column B. Jadi kita cocokkan ini. Beautiful itu sinonimnya yang mana? Intelligent mana ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini tadi boleh ditulis buat latihan ya. Caranya kalian dengan pause videonya,
dijawab dulu kira-kira benar apa salah, nanti di play lagi seperti itu ya. Seperti ini juga kita kerjakan sama-sama. Number one, beautiful. Sinonimnya ini sangat berguna untuk enrich your vocabulary, untuk memperkaya kosakatamu. Beautiful, pretty ya. Intelligent, apa? Intelligent, clever, pinter. Like, I like, bla bla bla. Like jelas sekali, love ya. Dan small itu kecil ya, jadi little. Cold jelas sekali, name. Oke, good. Next, kita ke narrative genre. Purpose sudah dibahas di PowerPoint yang sebelumnya, kita bahas lagi. Purpose to entertain or to amuse the readers, untuk menghibur para pembaca. Lexicogrammatical features, kata bahasa yang digunakan. Focus on specific participant, jadi dalam sebuah naratif itu berfokus kepada karakter yang spesifik ya. Kalau cerita tentang Cinderella berarti fokus ceritanya tentang Cinderella ya, seperti itu. Use of action verbs, penggunaan kata kerja bentuk lampau. Use of linking and mental verb, nanti kita bahas setelah ini. Use of time conjunctions, use of past tense ya, menggunakan kata hubung past tense. Yang ini silakan Anda tulis lagi untuk melengkapi catatan harianmu yang kemarin. Ya, kita kembali lagi ke teks Cinderella. Kita analisis menggunakan naratif genre-nya, lexicogrammatical features. Once upon a time there was little girl called Cinderella. Itu yang digaris bawahi ada called Cinderella. Jadi itu adalah specific participants, karakter yang ikut dalam cerita itu Cinderella. Maksudnya specific participants itu. Live apa? Action verbs, kata kerja bentuk dua ya, live ya. Untuk persamaannya nggak pakai D. Next, ini juga ditulis ya untuk contoh kalian. Past tense were itu jelas past tense. Kalau presentnya kan are, karena ini naratif pakai were. Oke. Next, hated itu adalah mental verb, membenci ya. Jadi benci itu masuknya ke mental, membenci. Love juga mental. Next, met, action verbs, kata kerja. Met kan bertemu dengan seorang pangeran. Oke, generic structure, struktur yang membangun. Orientations sudah jelaskan ya. Evaluation, complications jelas. Resolution sudah dijelaskan di PowerPoint yang kemarin, yang pertama di sini. Dan reorientation. Generic structure. Oke. Yang pertama ada orientations ya. Once upon a time itu kan perkenalan ya. Orientation. Evaluations, she was pretty, loving and clever. Complications, dimana awal dari masalah si Cinderella ini, masalahnya itu dia sangat miskin. Dan masalah yang kedua itu dia tinggal dengan orang-orang yang jahat seperti ibu tirinya dan saudara-saudara tirinya. Resolution, bagaimana masalah itu satu persatu dapat diselesaikan. Di sini penyelesaiannya ya, dia itu bertemu dengan seorang pangeran dan dia jatuh cinta, menikah ya. Resolution kan nggak tinggal lagi sama yang jahat-jahat.
nikahnya sama pangeran mengatasi dia very poor karena pangeran ya kaya ya. Reorientations, then Cinderella became a prince. Cinderella menjadi seorang putri. Ya ini nggak usah. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian selama belajar di rumah. Kemudian tugasnya, silahkan kalian mencari atau membuat sendiri teks naratif. Ya, membuat sendiri teks naratif atau mencari juga boleh lah. Ya. Tapi lebih baik bikin sendiri kalau bisa. Dicari, kemudian dianalisis. Analisisnya seperti apa? Seperti lihat contohnya seperti ya, dianalisis orientationnya seperti apa, evaluationnya apa, complicationsnya apa, resolutionnya apa, reorientationnya apa. Dibikin seperti ini ya ceritanya. Jadi kalian tulis dulu ceritanya, kemudian dimasukkan tabel ini. Orientations pasti ada dalam sebuah teks naratif. Orientationnya apa, tulis. Evolutionnya apa, tapi ditulis dulu ceritanya ya. Terus dibikin tabel seperti ini. Kemudian setelah analisis yang pertama itu generik tadi ya, yang kedua ya dianalisis seperti ini berdasarkan lexico-grammatical features ya. Jadi sudah ditulis, kemudian dibikin tabel. Yang sudah ditulis tadi di awal, kalian membuat seperti ini. Dicari mana yang spesifik participannya mana, actions verb semuanya mana action verbnya, past tense bentuk past tense yang mana dalam cerita tersebut ya. Ditandai boleh, ditulis juga boleh. Mental verb yang mana ya, actions verb yang mana, seperti itu. Oke. Jadi ada dua analisis. Yang pertama generic structure, dibikin tabel ya. Kemudian ceritanya jangan lupa ditulis dulu untuk dianalisis berdasarkan lexico-grammatical features. Dicari action verbs, mental verbs, past tense yang mana, dan specific participle-nya yang mana. Oke. Jelas ya? Jika ada pertanyaan boleh WA saya langsung. Oke, thank you for your attention. Semoga video ini berguna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.